Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Selamat menonton. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur dari film yang berjudul Tokyo Revengers. Ini merupakan versi live action dari manga dan anime yang berjudul sama. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi saat dia sedang memakan roti yang hampir busuk. Dia melihat sebuah berita di mana terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan dua kakak beradik. Mereka adalah Tachibana Naoto dan Tachibana Hinata. Hal itu membuat Takemichi teringat masa lalunya, di mana Hina adalah satu-satunya orang yang pernah dipacari Takemichi. Dia terus memikirkan Hina dan tidak percaya kalau Hina sudah meninggal. Di tempat kerja, Takemichi kembali melihat berita tersebut. Di sana diketahui kalau penyebab kematian Hina dan Naoto adalah karena pertikaian antara geng Tokyo Manji dengan Yakuza. Karena ketahuan main HP saat bekerja, Takemichi dimarahi dan dia hanya bisa meminta maaf. Saat Takemichi pulang kerja dan sedang berada di stasiun kereta, dia tiba-tiba didorong oleh seseorang sampai terjatuh ke rel kereta. Lalu muncul sebuah kereta yang melaju kencang ke arahnya. Di situ, dia mengira kalau dia akan mati, tapi justru dia malah time leap dan kembali ke 10 tahun yang lalu saat dia masih SMA. Saat sadar, Takemichi malah teriak-teriak gak jelas. Teman-temannya pun kebingungan melihat tingkah aneh Takemichi. Saat melihat ke cermin, Takemichi terkejut dengan sosok Nora di hadapannya. Lalu Akun mengatakan kalau mereka akan bertarung dengan anak kelas 2 SMA Shibuya. Takemichi disuruh untuk menelpon Masaru, sepupunya yang merupakan pentolan di SMA Shibuya. Takemichi dan teman-temannya pun pergi untuk menantang anak kelas 2 SMA Shibuya. Tapi yang muncul malah Kiyomasa, anak kelas 3 sekaligus anggota geng Tokyo Manji. Dan ternyata sepupu Takemichi yang bernama Masaru hanyalah babunya Kiyomasa. Takemichi yang mendapat penglihatan dari masa depan mencoba untuk menghentikan Akun dan mengajaknya untuk pergi. Tapi Akun tak menghiraukannya dan malah mencoba untuk melawan Kiyomasa. Akhirnya Takemichi dan teman-temannya pun dihajar habis-habisan. Dan mulai saat itu mereka semua menjadi budaknya Kiyomasa. Takemichi pun marah karena nasibnya sama persis seperti dulu, di mana dia hanyalah seorang pecundang. Tapi saat dia sedang marah, dia tiba-tiba teringat dengan Hina. Dia pun mendatangi rumah Hinata dan bertemu dengannya. Hina begitu perhatian kepada Takemichi. Dia juga mengatakan kalau Takemichi adalah orang yang kuat. Saat Takemichi sedang sendirian di taman, dia melihat Naoto sedang dibuli. Dia pun mencoba mengusir para pembuli dengan menendang ayunan, tapi ayunannya malah mengenai dirinya sendiri. Setelah para pembuli pergi, Takemichi memberitahu Naoto kalau 10 tahunnya akan datang, dia dan kakaknya akan mati akibat sebuah kecelakaan. Takemichi meminta Naoto untuk melindungi kakaknya dan mengajak Naoto bersalaman. Saat mereka berjabat tangan, hal itu membuat Takemichi kembali mengalami time leap dan kembali ke masa sekarang. Dia terbangun di sebuah ruangan yang menandakan kalau dia selamat dari kejadian di rel kereta. Seorang petugas lalu memberitahu kalau seorang detektiflah yang menyelamatkannya, dan ternyata detektif itu adalah Naoto di masa sekarang. Naoto mengungkapkan kalau dirinya mengingat apa yang dikatakan Takemichi ketika di taman 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, dia bisa menyelamatkan Takemichi dan takdir pun berubah. Namun, ketika Takemichi bertanya bagaimana kondisi Hinata, Naoto menjawab kalau Hinata tetap meninggal. Di rumahnya Naoto, mereka membuat rencana untuk Takemichi kembali ke masa lalu agar dia bisa menyelamatkan Hinata di masa sekarang. Dimulai dengan membahas tentang geng Tokyo Manji yang dulunya cuma geng motor tapi sekarang berkembang menjadi geng yang tak bisa diusik oleh Yakuza. Naoto kemudian menunjukkan dua foto pemimpin geng Tokyo Manji yang bernama Maiki dan Kisaki.
Naoto berasumsi kalau keduanya tidak bertemu, geng Tokyo Manji tidak akan menjadi seperti sekarang. Takemichi awalnya merasa ragu dan menolak untuk pergi ke masa lalu. Namun Naoto berhasil meyakinkannya dan Takemichi pun kembali ke masa lalu. Takemichi langsung berada di tengah pertarungan. Lalu kawan-kawannya memberitahu kalau mereka sedang diadu dengan orang-orang Kiyomasa. Mereka sangat ketakutan karena pasti berujung menjadi bulan-bulanan anak buah Kiyomasa. Lalu, salah satu sahabat Takemichi, yaitu Akun, berencana untuk menusuk Kiyomasa dengan pisau. Takemichi yang menyadari hal ini teringat kalau dulu Akun berhasil menusuk Kiyomasa. Namun kali ini Takemichi berhasil mencegahnya dan mengatakan kalau dirinya yang akan melakukannya sendiri. Takemichi lalu berteriak sekuat tenaga yang membuat perhatian semua orang tertuju kepadanya. Takemichi lalu menantang Kiyomasa untuk bertarung 1 lawan 1. Pertarungan antara raja dengan budak. Takemichi bilang kalau dia menang, dia ingin bertemu dengan Sano Manjiro atau Maiki. Kiyomasa lalu menerima tantangan Takemichi. Dia menghajar Takemichi habis-habisan, tetapi Takemichi tidak menyerah dan terus bangkit lagi. Kiyomasa yang sudah kesal lalu membawa tongkat pemukul, tapi tiba-tiba kedua pemimpin geng Tokyo Manji, yaitu Bebang Draken dan Maiki, datang lalu menghentikan pertarungan mereka. Maiki tertarik dengan semangat Takemichi dan ingin menjadikannya teman. Maiki lalu bertanya, siapa penanggung jawab pertarungan ini? Dan semua orang menunjuk Kiyomasa. Maiki pun memberi hadiah Kiyomasa berupa tendangan andalannya dan menyatakan kalau ia tidak suka acara pembulian seperti ini. Semua orang lalu minta maaf kepada Maiki dan mereka pun bubar. Takemichi sangat senang karena bebas dari budak Kiyomasa. Takemichi bersama Hinata pergi ke atap gedung untuk melihat kembang api, dan ketika Takemichi ingin memegang tangan Hinata, ia malah memegang tangan Naoto dan kembali ke masa sekarang. Takemichi lalu menanyakan apa yang terjadi dengan tubuhnya ketika kembali ke masa lalu. Naoto menjawab kalau jiwanya seakan keluar dan tertidur seperti dalam kondisi koma. Naoto kemudian menyadari kalau Takemichi bisa kembali ke hari dan waktu yang sama di 10 tahun yang lalu. Jadi, misalkan kalau Takemichi kembali ke hari ini di 10 tahun yang lalu dan menghabiskan seminggu di sana, di masa sekarang juga berlalu seminggu. Setelah itu Takemichi memberitahu kalau dirinya sudah bertemu dengan Maiki tapi tidak bertemu dengan Kisaki. Naoto lalu mengatakan untuk melupakan Kisaki dan bunuh saja Maiki. Takemichi lalu menolaknya, tetapi Naoto mendesaknya dan mengatakan kalau gengnya sudah melakukan banyak kejahatan dan juga sudah membunuh Hinata. Takemichi kemudian kembali ke masa lalu dan masih tidak yakin untuk membunuh Maiki. Saat sedang berjalan di sekolah, Takemichi melihat Maiki dan Draken berpapasan dengan sekelompok anak SMA. Dan karena mereka peporongos, mereka berdua pun menghajar semua anggota geng itu dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Takemichi kena mental dan semakin tidak yakin untuk membunuh Maiki. Maiki lalu mengajak Takemichi untuk bermain bersama mereka. Mereka lalu sesapedahan di tepi danau dan mengajak Takemichi untuk bergabung dengan Tokyo Manji. Takemichi pun merasa senang mendengar hal itu dan dia juga diajak untuk menghadiri rapat malam ini. Pada malam harinya, semua anggota Tokyo Manji menyambut kedatangan Maiki dan Babang Draken. Draken melihat Kiyomasa yang masih berada dalam gengnya. Draken pun mengusirnya secara tidak hormat di depan semua anggota Tokyo Manji. Kiyomasa lalu pergi dengan perasaan kecewa. Rapat pun dimulai dengan pembahasan untuk melakukan tawuran dengan geng Mobius, karena geng Mobius telah menyiksa pacar sahabat salah satu anggota mereka yang bernama Pa. Semua anggota Tauman pun mulai bersemangat untuk balas dendam. Sementara itu, terlihat Kiyomasa sampai di suatu tempat dan disambut oleh seseorang dari geng Mobius yang ternyata adalah Kisaki. Kembali ke masa sekarang, Takemichi mengatakan kalau menurutnya geng Tokyo Manji itu baik. Mendengar hal itu, Naoto langsung emosi, tapi Takemichi terus meyakinkannya dan mengatakan apa yang dilihatnya sendiri. Ketika melihat para anggota geng Touman yang lainnya, Takemichi kaget melihat salah satu sahabatnya si Akun
menjadi salah satu anggotanya. Takemichi ingat kalau Akun di masa lalu menusuk Kiyomasa, namun Takemichi sudah mencegahnya dan mengakibatkan masa depan menjadi berubah lagi. Takemichi lalu memutuskan pergi menemui Akun. Saat mereka bertemu, ternyata Akun mengetahui kemampuan time leap Takemichi, karena dengan tercegahnya penusukan Kiyomasa dan Naoto yang menyelamatkan dari kereta, Akun bisa menebak kalau Takemichi mempunyai kemampuan untuk time leap. Akun lalu mengungkapkan kalau dialah yang mendorong Takemichi ke rel kereta, karena dirinya sekarang merupakan budaknya Kisaki. Kemudian Akun menceritakan kalau kematian Draken yang telah membuat Maiki berubah menjadi jahat dan menjadikan geng Touman menjadi geng yang benar-benar menakutkan. Setelah memohon kepada Takemichi untuk menyelamatkan mereka, Akun pun menjatuhkan dirinya dari ketinggian yang membuat Takemichi menjadi sangat sedih. Keesokan harinya, Takemichi mengatakan apa yang dikatakan Akun tentang tewasnya Draken kepada Naoto. Naoto lalu memberitahu kalau Draken tewas gara-gara ditusuk, tapi tidak tahu siapa pelakunya. Lalu Takemichi kembali ke masa lalu dan langsung memeluk Akun yang dia rindukan dan menyemangatinya akan masa depannya. Lalu Takemichi pergi ke tempat Naoto, tetapi Hinata mengatakan kalau Naoto sedang study tour ke Hawaii. Lalu Hina mengingatkan kalau sebentar lagi akan diadakan sebuah festival. Mendengar ini, Takemichi lalu teringat kalau tawuran akan dilaksanakan pada saat festival Musashi dan menduga kalau Mobius merupakan pihak yang menusuk Draken. Oleh karena itu, dia harus menghentikan tawuran ini. Di rumah sakit, Takemichi melihat Maiki dan Draken yang sedang menjenguk pacar sahabat Pa yang sedang dalam kondisi memprihatinkan. Kemudian orang tuanya keluar dan menyalahkan mereka berdua atas apa yang terjadi dengan putri mereka. Draken pun langsung meminta maaf. Ini membuat Takemichi tambah yakin kalau Draken adalah hatinya Maiki. Jadi kalau dia hidup, Maiki tidak akan berubah menjadi jahat. Takemichi kemudian mengikuti mereka ke sebuah gudang. Di sana, dirinya meminta mereka untuk membatalkan tawurannya. Namun Sanomanjiro menolaknya karena ternyata Mobius sudah datang. Pa lalu mulai baiwan dengan ketua Mobius yaitu Osanai. Tetapi pada akhirnya dia dikalahkan. Maiki akhirnya turun tangan dan mengalahkan ketua Mobius hanya dengan sekali tendangan saja. Lalu para anggota Mobius yang ada sekarang akhirnya menjadi anggota Tokyo Manji. Takemichi merasa lega karena berpikir kalau misinya berakhir. Lalu pada saat festival terlihat Takemichi sedang apel dengan Hinata. Sampai suatu ketika, Takemichi melihat beberapa anggota Mobius di kejauhan. Karena penasaran, dia pun mengikutinya dan melihat Kiyomasa diberi sebuah pisau untuk menusuk Draken. Mereka juga mengatakan kalau tawuran ini belum berakhir. Takemichi lalu mengetahui kalau yang sebenarnya menusuk Draken adalah Kiyomasa. Namun sayangnya, Takemichi ketahuan dan disiksa, kemudian diikat dengan lakban. Untungnya, Hina datang dan menolongnya. Namun Takemichi merasa kesal pada dirinya sendiri dan merasa diri tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Hina memberikan semangat dengan mencium Takemichi dan mengingatkan kalau dia itu kuat. Ini mengingatkan mereka ketika pertama kali bertemu di Indomaret saat menolong Hinata dari Om-Om Gaje. Setelah terbebas dari ikatannya, Takemichi lalu pergi ke tempat tawuran. Di tempat lain, Draken sedang menunggu para anggota Mobius yang ingin bergabung dengan Touman. Ternyata ini merupakan tipuan untuk menyerang Draken yang sedang sendirian. Dan benar saja, mereka langsung menyerang Draken sekaligus menyeretnya ke sebuah bangunan. Menyadari ada yang tidak beres, Maiki langsung pergi untuk menyusul Draken. Dan saat tengah mengeroyok Draken, para anggota Mobius mendengar suara motor Maiki dari kejauhan. Dan datanglah Maiki beserta semua anggota geng Tokyo Manji. Lalu tawuran pun dimulai. Di tengah tawuran, Takemichi datang dan melihat Draken yang ditusuk oleh Kiyomasa. Takemichi lalu berteriak kalau Draken terluka. Maiki lalu meminta Takemichi untuk mengurus Draken dan membawanya ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, muncul Kiyomasa yang sudah menunggunya. Mau gak mau, Takemichi harus bertarung dengannya. Mereka lalu mulai bertarung dan akhirnya Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa. Sementara itu, di tempat tawuran, terlihat hanya tersisa dua orang yang masih berdiri, yaitu Maiki dan Osanai. Namun ternyata ketua Mobius udah leles dan tak sadarkan diri.
Setelah itu, semua anggota Tauman pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Draken. Saat dokter keluar, mereka semua mulai penasaran dengan kondisi Draken. Lalu dokter mengumumkan kalau Draken lolos dari kematian dan operasinya berhasil. Mereka pun bersorak karena Draken telah selamat. Sementara Mikey menangis terharu karena sangat khawatir dengan kondisi Draken. Merasa berhasil dengan misi time leap-nya, Takemichi pun kembali ke masa sekarang. Dia melihat akun yang hidup lagi dan terlihat tato naga Draken di Mikey dewasa yang telah menghilang. Dia lalu kembali ke rumahnya Naoto untuk menanyakan keadaan Hinata. Namun yang dibukakan pintu bukan Naoto, melainkan Hinata yang telah hidup lagi. Misi Takemichi pun berhasil dan film pun diakhiri dengan senyuman manis Hinata.